pada malam hari ini kita mungkin lebih banyak dialog ya, maksudnya diskusi, refleksi. Karena Bapak Ibu sudah tahu semua, namun untuk mengingatkan dan sharing-sharing mungkin berguna untuk bincang-bincang firman pada malam hari ini. Izin sharing ya Bu, untuk materi ya. Pak Loki udah dijadikan co-host ya, Thomas? Oh, bisa. Apakah keluar? Sudah Pak. Oke. Cuma belum full Pak, maaf. Ya. Belum full screen aja Pak, full Ya. screen. Iya. Sekarang Bulani udah kelihatan belum? Udah. Sekarang? Oke, thank you Pak. Oke. Ya, Pak. Sudah. Ya, Bapak Ibu suka nonton drama Cina nggak atau drama Korea? Suka Apa? Apa Bu? drama. Drama. Bapak Ibu kenal nggak yang namanya Tom Mingse? Nah, kalau itu dulu Siapa? Siapa namanya? Tomingse. Bu. Kan tahu. Tahu ya? Tahu. Cakep ya? Good Cakep looking. kan? Meteor Garden. iya. Ya, Good betul kan? looking. Kalau kitanya udah nonton Tom Mingse nggak? Oh, udah. Udah kan? Saya tanya istri saya dulu, siapa drama Cina yang terkenal? Saya nggak tahu. Yang namanya Tom Mingse, saya pikir perempuan, saya juga nggak tahu. Jadi Tapi setelah saya ya, tanya, ya. saya cari di Google, ternyata cowok ganteng loh, masih muda gitu ya. Kalau yang baru-baru malah nggak tahu Pak. Ini Tom Mengse Itu dulu. kuno ya Bu ya? Itu kuno ya? Iya. Kuno. Mungkin yang sudah nontonnya sudah lama. Kita lihat, Bapak Ibu, ini pengikut Yesus ini banyak nggak? Banyak. 12 rasul. Rasulnya 12. Ya. Dari hari ke hari selama dia hidup, banyak orang berbondong-bondong. Tuh, siapa tuh? Si ganteng itu. Tom Mengse. Itu Tom Mingse katanya. Nggak tahu. Tom Mingse, Bu. Itu pengikutnya banyak ya. Wah. Banyak sekali. Tapi saya nggak tahu followernya berapa juta, nggak tahu deh. Nah, Yesus banyak nggak pengikutnya Bapak Ibu? Kadang banyak Pak. Kalah nggak sama Tom Mingse? Nggak Gimana dong, Bu Linda? Pak. Sekarang jauh lebih banyak Tuhan Yesus. Ya, Sekarang betul. Tuhan Yesus jauh lebih banyak Ya, dari siapapun juga. Iya, kalau dulu mungkin belum ya Bu. Ya, luar biasa ya. Pada waktu Yesus hidup, kita bisa melihat orangnya, pengikutnya kalah sama Tom Mingse. Karena saya baca sekilas itu jutaan gitu. Pada waktu itu kan 5.000 orang gitu ya, sekian puluh ribu orang gitu. Tapi kalau ini jutaan, karena viral ya, bisa dilihat di mana-mana selama ada akses internet. Kalau Yesus kan waktu itu nggak ada internet, jadi ya hanya lokal lihat fisik daging. Di sini ada perbedaan. Beda nggak antara pengikutnya Yesus dan pengikutnya Tom Mingse? Nah, Tidak jauh. beda jauh. Bu Hilda tadi betul bahwa sekarang ini justru Yesus tidak kelihatan dagingnya di dunia ini saat ini ya. Populasi berdasarkan data 2023 itu jumlah penduduk dunia itu sekitar 8,4 miliar. Nggak mungkin tepat lah. Karena kan ada yang meninggal, ada yang lahir. Plus minus ya berarti kan berubah terus. Kasarnya aja 8,4 miliar. Yang Kristiani, bukan Katolik ya, campuran Kristen dengan Kristennya macam-macam itu, dan Katolik 2,4 miliar.
Tomingse nggak ada gitu-gitu ya. Jadi ini luar biasa. Justru tanpa ada dagingnya, tidak berupa manusia naik ke surga, pengikutnya Lebih banyak. unlimited jadinya gitu kan, bertambah banyak dengan cepat sekali. Kalau dia ada, terbatas di lokasi di Israel. Walaupun jalan-jalan ke luar negeri ya, ke Tirus, Sidon, Gerasa, tapi ya sekitar-sekitar itu. Nah, Bapak Ibu, judul kita malam ini yang kita mau diskusi, mau bincang-bincang, murid Yesus. Murid sama pengikut beda atau sama Bapak Ibu? Beda. Beda. Apa bedanya? Yesus pengikutnya banyak juga. Tapi murid sama pengikut sama enggak? Beda. Kalau pengikut, itu kebanyakan ikut-ikutan. Jadi kalau ada mukjizat, dia datang. Dia senang nonton. Kalau orang Indonesia ada kecelakaan, biasanya kan dirubung gitu ya. Eh, kalau apalagi kalau motor, waduh, Gojeknya itu dan Grab ngikut langsung gitu. Nggak tahu kejadiannya tuh langsung berhenti. Solidaritas gitu. Zaman dulu juga begitu. Bukan kecelakaan maksudnya ya. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, apa deh nggak tahu. Lumpuh, buta, macam-macam, semakin banyak orang datang untuk minta disembuhkan ataupun nonton ataupun makan supaya kenyang. Nah, itu pengikut. Kalau murid beda lagi. Dalam keadaan suka dan duka. Nggak ada mukjizat, nggak ada yang spektakuler, air menjadi anggur atau apapun yang nggak ada yang spektakuler gitu, tetap mau. Di Getsemani ya dia ikut, di mana-mana ikut, walaupun tertidur. Tapi yang ribuan orang nggak ikut. Nah, di sini ada beda ya antara pengikut dan murid. 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 Nah, tantangan kita menjadi murid. Kita sudah muridnya Yesus belum Bapak Ibu? Udah dong. Ya, Udah deh. kapan kita jadi murid? Dibaptis. Betul sekali, Bakti. Bu Hana. Sejak dibaptis secara formal demikian. Tetapi kadang-kadang itu menjadi predikat ya Bu. Maksudnya ada yang dibaptis secara fisik, entah menyelam, diselamkan gitu maksudnya. Diselamkan ke dalam air mengalir. Oh, karena Yohanes dulu begitu. Oke, di sungai. Airnya mengalir, Sungai Ciliwung kotor. Oke. Atau di kolam. Tenggelamin terus berdiri lagi. Atau dikucurin air sambil kepalanya miring. Jadi ada 3 macam cara baptis. Nah, setelah dibaptis jadi murid. Tapi kenyataannya, kita ini ya banyak diskusi. Kenyataannya Bapak Ibu, apakah setelah dibaptis itu walaupun secara formal masuk menjadi murid Yesus, apakah betul dia sudah mencerminkan predikat murid Yesus? Atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu. Saya juga begitu. Saya dibaptis, tapi saya tidak sepenuhnya bertobat. Bertobat milih-milih, seperti makan di rumah makan. Nunjuk, oh ini ikan, ayam, ini sayur, apa gitu ya. Sesuka hati. Bukan paket yang kayak Hmm. Hmm. nasi kotak Hendrawan gitu. Ya paketnya itu dihabisin begitu ya, kalau bisa habis. Tetapi nggak bisa milih-milih. Ayam diganti ikan, ikan diganti babi. Nggak bisa begitu kan. Kalau nasi kotak, pilihannya nggak dihabisin atau dihabisin gitu dong. Nah, pada waktu seorang dibaptis, betul, kita menjadi murid. Namun, tidak otomatis menjadi murid yang sejati. Nah, ini kenapa kita mengangkat
tema waktu saya di WA Bu Ros kepikiran tantangan menjadi murid. Karena kita ini spesial, Bu Ros, Bu Hilda, Bu Lani, dan Pak Thomas. Kita ini spesial. Apa spesialnya? Devosan kerahiman ilahi. Jadi bukan menempatkan diri sombong di atas yang lain, enggak. Nanti kita bahas. Tapi kita punya baju khusus. Seperti baju anak penabur sekolah, kotak-kotak. Ursula, atasnya putih, bawahnya hijau, kotak-kotak. Ciri khas. Ya. Kita lihat nanti. Jadi di sini pengikutnya, followernya banyak. Tetapi nanti setelah dia tua, atau mungkin Nggak tidak jelas. main, ya, tidak main film lagi atau ini. Putus, Pak. Kenapa, Bu? Kedengaran kok. Jelas Bu Hilda. Oh, Zoom-nya oke. tidak stabil nih. Oh, mungkin di tempat Ibu nih. Kalau teman-teman kelihatannya stabil ya, teman-teman ya. Jelas ya. Nah, Iya, iya. Jelas. punya Ibu nih mungkin signal wifi-nya. Nah, Iya. di sini Iya. eh, si Tomingse tadi akan kehilangan follower. Yesus beda. Selama-lamanya. Yuk, minta tolong salah satu baca yuk. Aku kok nggak ada bilang. Saya Thomas baca Saya ya. bantu. Oh, Thomas Silakan, ya. Pak. Silakan. Lukas 14, 26 sampai 27 dan 33. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Terima Injil. kasih, Pak Thomas. Nah, ini Bapak Ibu, ada Bu Heni. Malam Bu Heni. Nah, ini Bapak Ibu, jika ada kata yang diulang di kitab suci 2 kali, itu artinya penting sekali. Kalau 3 kali, biasanya luar biasa. Sangat. Ingat gak di doa Koronka ya, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kudusnya sampai 3 kali. Di sini yang 3 kali apa Bapak Ibu? Kalimat apa yang 3 kali? Tidak dapat menjadi menjadi muridku. Nah, itu tidak dapat loh. Nah, ini saya mau meluruskan. Karena ini saya takutnya teman-teman di luar sana banyak yang membaca yang di atas ini agak apa ya, miss. Maksudnya apa ini? Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapak, ibu dan lain-lain. Kok disuruh membenci? Betul nggak Bapak Ibu? Bukan begitu maksudnya, mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Betul, tepat sekali. Jadi ini tanda petik ya, masalah di terjemahan. Dari Yesus yang berbahasa Aram ditulis kitab sucinya dalam bahasa Yunani, selalu ada masalah antar bahasa karena kosakata vocabulary-nya belum tentu sama. Contoh kita mencintai gitu ya. Amir mencintai Tuti. Di bahasa Indonesia ya mencintai. Kalau di sana sudah beda. Agape ya kan. Macam-macam kan. Filio gitu. Jadi cinta pun dibagi 4 gitu. Eros, cinta yang bagaimana? Orang tua ke anak atau cinta nafsu, cinta Allah, cinta saudara. Di Indonesia nggak bisa ya pokoknya cinta. Nah ini juga begitu. Dari bahasa Aramnya Yesus ke bahasa Yunani diterjemahkan lagi. Yang betul adalah
Jika terjemahan yang tepat, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci, artinya prioritasnya nomor satu Tuhan, nomor dua baru yang lain. Jadi jika tidak membuat menjadi prioritas kedua, bapaknya itu, ibunya, istrinya, anaknya, dan lain, itu harus ditempatkan ini kedua. Yesus harus nomor satu. Nah, itulah baru artinya membenci di sini ya, ditulisnya membenci. Jika Yesus ditempatkan nomor dua, tidak layak kamu jadi muridku. Harus nomor satu. Oke. Yang kedua, barang siapa tidak memikul salibnya ya, dan mengikut aku, tidak dapat menjadi muridku. Ini sulit loh Bapak Ibu. Demikian pula tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, kemelekatannya, tidak dapat menjadi muridku. Saya agak sedikit minta waktu untuk ini. Jadi, apa yang ingin disampaikan? Yesus ingin menyampaikan bahwa ikatan darah. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Jadi menomorduakan ikatan darah. Bahaya sekali kan kalau sampai ikatan darah nomor satu, yang lain nggak ada jadi saudara Yesus. Jadi nggak ada yang jadi sahabat, nggak ada yang jadi anak Allah nanti. Cuma saudara-saudaranya dia doang gitu. Jadi dia menomorduakan ikatan darah. Demikian pula kita harus menomorduakan ikatan darah. Siapa ibuku? Siapa suamiku? Siapa saudaraku laki-laki? Itu artinya kita harus menomorduakan ikatan darah, sedangkan atau kita harus menomorduakan ikatan darah demi kasih kita kepada Allah. Nah, gitulah lebih enak. Makanya ada Romo, biarawan, suster, bruder menomorduakan kan ibunya di rumah, bapaknya, saudaranya, dia di provinsialat, dia di kongregasi. Kemudian memikul salib, suatu pilihan, kehendak bebas. Kerelaan kita mau atau enggak, bebas ya, tidak suatu keharusan. Tapi kan kita mau. Jadi di sini pengertian kata membenci tadi bukan harfiah. Karena anak saya pernah mengatakan, gimana disuruh membenci ayahnya, ibunya gitu. Apa terus papi membenci anaknya juga. Jadi bagi sebagian orang masih belum mengerti. Tapi di sini dalam artinya. Oke, Bapak Ibu, mengasihi Allah itu harus menjadi yang paling utama. Kenapa demikian? Melebihi segala-galanya. Dulu Pak, dulu saya anggap Tuhan ini egois, mau dinomor satukan. Tapi sekarang kalau saya mengutamakan Tuhan itu nggak pernah berubah. Cinta sayangnya pada saya, pada umat. Tapi kalau manusia, hari ini iya, besok lusa siapa tahu. Juga manusia itu nggak mampu menyelamatkan saya. Betul. Dan Cinta bisa manusia mudah berubah ya Bu. Tergantung dari berubah respon saya. kita. Ya, Dulu saya anggap egois Tuhan. ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya. Bapak Ibu, ini orang terkenal Bapak Ibu. Orang ini tinggalnya di Beverly Hills. Pasti Bapak Ibu suka nonton kan? Tahu kan? Mahal rumah di sana. Rumahnya besar. 1.600 meter persegi. Besar ya. Dia punya jet pribadi. Ini rumahnya nih, ada kolam renangnya. Harganya 4,1 juta US dia jual. Di tahun 2007 dia namanya Syadab. Dia mengalami kecelakaan, naik sepeda. Saat itu dia bertobat setelah kecelakaan itu, dia jual hartanya. Sebagian besar dia sumbangkan. Dia pegang sedikit tapi nggak disebutkan angkanya berapa. Tapi petunjuknya adalah dia tidak tinggal di rumah lagi. Dia tinggal di karavan, rumah yang trailer itu loh, yang ditarik sama mobil itu kalau di Amerika. Kan kecil ya. Dan
Namanya mobil dijadiin rumah. Pasti kecil. Eh, pasti kecil lah gitu. Mau seberapa mobilnya gitu. Yang ditarik itu pakai apa? Cantolan itu. Atau gandeng juga dengan belakangnya bisa. Tapi pasti ranjangnya 60 cm atau 70 cm lebar kasurnya. Dia bertobat, dia seorang sutradara, dia membuat rumah singgah seperti Romo Yosef ya. Rumah singgah untuk tanpa agama, siapapun boleh untuk penderita kanker anak-anak dan sebagainya. Dia melepaskan ikatan duniawinya. Nah, ini contoh dari pengertian tadi itu. Demikian pula tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Nggak bisa. Sulit memang. Tapi nanti kita lihat. Ada yang dimaksud lebih dalam dari itu. Jadi eh, ada Bapak Gereja ya, Gregorius Agung itu mengatakan pengertiannya melepaskan harta dunia ini tidak selalu berkaitan secara fisik, tetapi melepaskan keterikatan hati, kemelekatannya. Nggak salah orang kaya, sangat bagus. Memang lebih sulit dibanding unta ya, masuk lubang jarum. Karena dia biasanya sulit untuk berderma, sulit membantu orang lain, hitung-hitungan, pakai kalkulator. Sedangkan cinta Tuhan pada kita nggak pakai kalkulator, kerahimannya tanpa batas. Ini yang membuat sulit. Nah kalau nggak punya uang seperti janda itu memberikan 2 peser seduit, 2 kepingnya ya bisa. Kalau triliunan ya bingung juga kan. Tapi intinya kata Gregorius Agung, jangan melekat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hatimu. Nah Tuhan mau hati kita di Tuhan. 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 Nah di mana hartamu berada gimana? Nggak punya harta. Kalau nggak punya harta, makanya biarawan itu nggak menikah, nggak punya kekayaan, lah nggak punya harta. Dimiskinkan tanda petik ya. Kalau kemiskinan ya, kalau ketaatan kemurnian. Kalau punya harta itu sulit sekali. Tantangannya begitu. Kemurahan Tuhan ini menjadi tanda petik tantangan justru. Tapi kalau kita bisa mengelolanya ya aman-aman saja sih. Nah, jadi contohnya tadi itu Tom Saidak tadi itu. Seorang yang sutradara di Hollywood. Punya jet pribadi kan luar biasa. Seperti istrinya Sandra Dewi ya. Yang terkena kasus itu. Oke. Jadi di sini di buku harian Faustina dikatakan juga bahwa keterikatan pada apapun, sekecil apapun, adalah penghalang bagi persatuan yang sempurna dengan Allah. Eh, nomor 334, coba ya. Nomor 334, coba itu. HF. BHF, betul. Jadi intinya itu di situ kalau keterikatan itu ya membuat seorang menjadi ganjalan gitu. Oke, saya teruskan aja karena waktunya terbatas. Intinya harta itu hati-hati. Tidak buruk, bahkan baik sekali kalau kita ubah menjadi kekayaan surgawi. Nah, nanti kita akan banyak berbicara mengenai memikul salib. Jadi kan syaratnya tadi itu membenci bapaknya artinya menomorduakan prioritas itu nomor satu Tuhan. Karena dengan mencintai Tuhan, kita bisa mencintai sesama. Jadi dasar dari mencintai sesama itu harus cinta pada Tuhan dulu. Karena sesama itu mudah berubah, kata Bu Eldani. Kalau kita hanya melihat respon dia pada kita, setelah dia membenci kita, jelek-jelekin kita di belakang kita, menggosipkan kita jadi nggak cinta lagi sama dia. Benci, marah. Aku tolong kamu kok kamu begitu sih. Nah, mulai deh. Mana bisa membenci musuh. Jadi banyak deh seperti itunya. Makanya dikatakan, kasihlah Allahmu dengan segenap.
hatimu, jiwamu, hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatan. kekuatanmu. Mengapa itu nomor satu? Jadi nanti melihat musuh kita itu melihat Yesus, biar kita bisa mencintai dia. Kalau melihat orangnya, si Loki itu, yang jahat itu, ya gak bisa. Yang ada benci. Tapi kok bisa melihat Yesus, di mana Yesus di diri orang lain, diri pengemis, diri orang sakit, diri orang yang menderita, fisik maupun mental. Nah itu baru kita bisa mencintai mereka, pemulung itu. Nampak wajah Yesus di wajah dia. Nah ini sulit kan? Wajah Yesus di wajah pemulung. Oke, dia tidak dapat menjadi muridku. Bisanya jadi pengikut. Yang berbahaya. Kita nggak bisa jadi muridnya Tuhan. Tadi kita sudah lihat ya, si Tom ini luar biasa. Belum terlalu tua, tapi sudah berani melepaskan. Dan bukan dia satu-satunya. Banyak, tapi saya nggak akan bahas. Mari Bapak Ibu, kita baca yang ini. Yuk. Itu ya Pak. BHF 15:13. Hari ini Yesus berkata kepadaku, "Engkau sering menyebut aku gurumu. Ini menyenangkan hatiku. Tetapi jangan lupa, muridku, bahwa engkau adalah murid dari guru yang tersalib. Biarlah kata salib itu cukup bagimu. Engkau tahu apa yang terkandung di dalam salib." Ya, makasih Bros. Nah ini, yang kuning atas sendiri apa Bros? Yang di Hari highlight? ini, hari Berarti ini, malam ini. Malam ini, pukul berapa sekarang? Ini 8 lebih berapa gitu? ya, 8:23. Yesus berkata kepada kita semua dalam Zoom ini kan, kalau kita berhasil keluar dari pengikut menjadi murid, ini pun harus ingat ini, nomor ini ya. Engkau sering menyebut aku guru, gurumu ya. Tuhan senang. Tapi jangan lupa. Nah ini ya, kata-kata jangan lupa ini beberapa nomor BHF memang kita harus print dan kita harus pasang supaya kita nggak lupa. Bahwa engkau adalah murid guru yang tersalib. Gurunya disalib. Biarlah kata salib itu cukup bagi setiap orang di sini, bagi Loki, bagi Buros, bagi kata salib cukup. Jadi nggak banyak-banyak gitu. Pasti ingat kan satu kata salib dan kita lihat salib setiap hari. Mungkin setiap jam ditaruh di meja atau di mana. Atau kalung. Engkau tahu apa yang terkandung. Bapak Ibu pasti tahu semua. Jalan salibnya Yesus. Ya kan? Jadi apa yang terkandung di dalamnya banyak sekali. Jadi kita ternyata diminta oleh Yesus 2000 tahun yang lalu diingatkan kembali bahwa kata Yesus apa? Barang siapa, ya kan? Mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, mengikut memikul salib dan mengikut aku. Diingatkan tahun 1900 sekian ya. Sewaktu hidup kan 1905 sampai 1938 si Faustina. Diingatkan kembali mengenai salib. Jadi salib itu kandungannya banyak sekali. Sejak dia persiapan jalan salib, sampai lewat Via Dolorosa itu, sampai ke Kalvari. Macam-macam itu makna teologisnya. Jadi asal kita ingat di jam kerahiman, maka yang terkandung itu juga mengingatkan kita. Ini yang membuat kita murid yang spesial, punya seragam khusus. Dibantu, diingatkan. Bukan berarti
devosi lain nggak diingatkan ya. Masing-masing punya jalannya sendiri. Tetapi di sini jelas banget. Jam 3, jam kerahiman. Mengenang sengsara Yesus. Karena ya ini, dikatakan nomor ini sangat bagus untuk direnungkan. Apa yang terkandung di dalam salib. Suatu pengorbanan, suatu cinta, banyak sekali yang terkandung dalam salib. Pada waktu kita merenungkan jam kerahiman. Jadi di sini mengikuti jalan Yesus yang penuh pengorbanan. Sampai 7 kata di kayu salib dan seterusnya. Aku haus, ya Bapa ampunilah mereka. Tidak menendam. Banyak sekali apa yang terkandung di dalam salib. Tapi kalau nggak diingatkan Bapak Ibu, kita terjebak kepada salib itu sendiri, hanya ngelihat gitu doang. Yesus dipaku. Terus nggak ada makna di balik itu. Menjadi kebiasaan ngelihat salib. Kalungku juga salib katanya. Jadi malah lupa. Sudah terbiasa. Nah ini bahaya. Dari ritual diharapkan menjadi spiritual. Dari jam kerahiman, kita dituntun untuk merenungkan sengsara. Untuk apa sih? Nggak selesai di situ. Supaya kita difitnah, supaya kita diludahin, supaya kita dipukul, di macam-macam ya. Itu seperti Yesus, sikap kita. Memintakan ampun justru musuh-musuh kita. Nah kalau berhenti hanya merenungkan saja sambil bagus ya merenungkan bagus. Tetapi berhenti di situ saja, tidak mengubah diri kita, ini kita terjebak menjadi seorang devosan yang ritual. Hafal Koronka, hafal. Jalan salib 114, hafal gitu. Pesta pasti ikut. Novena 9 kelompok jiwa, ngerti semua. Jam kerahiman, Koronka, di dekat orang yang mau mendekati ajal, pokoknya semua bagus-bagus. Tapi jangan sampai berhenti di ritual. Kerahimanmu mana? Nah itu. Pada waktu seseorang menyakiti kamu. Nah itu mulai kan di situ. Jadi orang nanti nggak melihat seragam kita. Oh, si Amir itu orang kerahiman loh. Karena, nah ini ada karenanya. Dia murah hati. Mudah tergerak oleh belas kasih hatinya. Nggak harus harta ya, nggak harus harta. Mendengarkan orang yang mau curhat aja sudah bagus. Waktu itu adalah uang. Waktu kita pasti sibuk kan untuk macam-macam. Untuk anak, cucu, menantu. Wah banyak sekali. Suami, istri. Dengerin kamu. Aduh. Ada gitu. Ini saya alamin sendiri. Ini curhat sedikit ya. Saya punya teman. Berteman sudah 30 tahun. Dia nggak di Indonesia. Dia lagi menghadapi masalah dengan keluarganya. Jadi sering sekali telepon saya. Saya kadang-kadang bingung, lagi Zoom, lagi apa. Akhirnya menjadi beban gitu rasanya. Aduh kok terus ya, mau curhat. Mengulang-ulang kalimat yang sama, kekesalan yang sama. Tadinya saya nggak bisa menerima dia dengan tulus, terus tidak menerima karena jengkel, karena waktu saya kepakai banyak sekali, karena sekali telepon itu 1,5 jam. Kemudian menerima kembali. Ini barusan telepon lagi. Selagi-lagi Zoom ini. Jadi nggak bisa tolak. Jadi ini contoh bahwa kita nggak harus harta memberikan orang lain, memberikan telinga, memberikan nasihat, memberikan empati. Ya kalau ada uang sedikit, banyak, itu kalkulasi Tuhan nantinya.
Tapi intinya kita bisa melihat Yesus pun memberikan segala-galanya untuk kita. Ini Bapak Ibu sudah tahu semua. Namun bincang-bincang kita ini justru untuk menekankan makna spiritualnya. Maksud saya, Yesus mengatakan di ujung kiri itu di highlight, hari ini atau malam ini Yesus berkata kepadaku, jangan lupa ya, salib cukup bagimu. Bukan berarti belajar teologi yang lain itu nggak berguna. Berguna, tetapi nanti jadi profesor yang nggak masuk surga gitu. Lebih baik jadi petani yang tidak bisa menjelaskan Tritunggal itu apa, macam-macam nggak ngerti lah ilmu yang gitu-gitu. Masuk surga kan? Bukan berarti kita jelek belajar teologi, enggak, sangat bagus. Takutnya terbawa oleh kepuasan, aku sudah hafal kitab suci 7 kali bolak-balik muter gitu. BHF habis, KGK 2864 habis, KHK habis, habis, bagus sekali. Namun secara spiritual sumbu pendek, tidak mengasihi sesama, gosipin, ya kan? Marah kalau dikritik, kurang mau berbagi, hatinya kurang tergerak oleh belas kasih. Nah, itu yang gitu-gitu yang agak berbahaya ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita semua sudah tahu ini. Nah, sekarang bagaimana kita menangkap pesan dari nomor ini? Dari sini kita bisa melihat bahwa jangan mengeluh. Aku susah loh. Iya, setiap orang punya kesusahannya sendiri-sendiri. Kalau kita rajin berkunjung ke rumah sakit fisik maupun rumah sakit jiwa ya, fisik lah yang gampang. Di Karolus atau di Husada, di mana aja deh, Mitra, di ICU itu selalu bunyi tit gitu. Selalu ada bunyi begitu. Alat monitor jantung ya, alat macam-macam ya, untuk oksigen, untuk ventilator yang dicabut, matilah orangnya. Nyabutnya tega atau enggak? Enggak cabut di tega, enggak tega nyabut, uangnya yang kecabut terus. Jadi bingung gitu. Kalau kita lihat penderitaan mereka, itu koma. Koma kok 1 hari, kok seminggu, kok sebulan. Nah kalau berbulan-bulan bagaimana bayarnya gitu kan? Penderitaan kita, kadang-kadang kalau kita jarang mengunjungi teman-teman atau siapapun yang sakit di ICU atau di rumah sakit lah gitu ya, atau rumah sakit jiwa, yang lagi ngejar-ngejar dokternya, pasiennya ngejar-ngejar dokternya, mau nyuntik dokternya, kebalik-balik dan sebagainya. Itu kita bisa ketawa, tapi untung aku nggak gila. Nah, di sini seberat apapun penderitaan kita, jangan mengeluh. Dari 15:13 ini kita melihat apa yang terkandung dalam salib. Yesus tidak mengeluh. Memang dia mengesah karena sakitnya, gitu. Tapi tidak mengeluh. Aku ini sakit, enggak, diam aja. Jadi makanya Tuhan bilang bersyukurlah dalam segala keadaan. Ya. Dilihat dari sini, nomor ini juga kita diminta untuk mengorbankan ego demi orang lain. Ya. Kita berbagi, belajar mengalah demi kedamaian. Lah aku bener kok. Masa harus mengalah? Karena kita harus menegakkan kebenaran. Kadang-kadang kita diperlukan win-win solution. Bukan mengenai firman Tuhan ya, maksudnya keadaan, hubungan dengan sesama. Win-winnya itu seperti itu. Menolong orang lain walaupun kita capai. Faustina mengatakan, istirahatku adalah dalam kelelahanku, dalam pelayanannya. Jadi nggak mengeluh, walaupun capek melayani. Nah itu adalah bentuk-bentuk salib kecil yang kita harus tanggung.
banyak salib yang lain. Kita harus belajar mengampuni. Seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa ya, dan seterusnya ya, mereka berbuat. Kita harus belajar dari Stefanus. Ya Bapa, jangan bebankan, jangan tanggungkan dosa mereka ini. Martir pertama ya, diakon yang menjadi martir pertama itu Stefanus itu. Paulus menyetujui akan kematiannya. Karena Paulus belum bertobat pada waktu itu. Dengan kita jangan lupa ini, kata Yesus ini, malam ini, tentang salib, kita jadi bisa mengampuni sesama. Kan susah kan, mengampuni paling susah. Tapi dengan mengingat salib ini, jangan lupa kata Yesus yang saya warnain putih itu, jadi bisa. Nah, ingat bahwa salib kita itu tidak berujung, tidak berhenti pada Golgota kita. Salibnya Yesus tidak berhenti pada Golgotanya Yesus jam 3 wafat, enggak. Tapi salibnya Yesus, salib kita tidak berhenti di situ, tapi justru membawa kepada kebangkitan. Kita persatukan penderitaan kita. Kita persembahkan. Yesus, aku persembahkan keluargaku yang berantakan ini. Suamiku yang pemabuk. Anakku yang penjudi. Judi online atau apa ya. Nggak tahu deh. Istriku yang apalah nggak tahu. Kita persembahkan penderitaan itu untuk dipersatukan agar kita dapat kebangkitan. Seperti Santa Monica yang mendoakan putranya Agustinus dan juga suaminya. Agustinus itu dulu bandel. 17 tahun sudah kumpul kebo. Punya anak namanya Deodatus. Tapi kita nggak bahas. Tapi didoakan terus puluhan tahun sama ibunya. Berubah. Jadi bukan mengeluh. Ini mendoakannya. Ya. Kita bisa belajar situ. Jadi di sini kita bisa melihat untuk menjadi murid Yesus, kita harus mempunyai gaya hidup, terutama kita devosan, penuh belas kasih, pengorbanan, seperti Yesus, demi orang lain, demi kita, dan taat pada Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu, ketaatan pada Allah. Yesus itu demikian karena taat pada Allah. Faustina juga mengatakan ketaatan, menyatukan kehendak kita dan kehendak Allah. Jadi, ini penting sekali menyatukan kehendak kita. Jadi, terjadilah kehendakmu ya Bapak, bukan kehendakku. Fiatnya ya kan. Kalau orang sudah berdoa, sebaiknya diakhiri itu, jadi tidak menodong. Tuhan, harus kabulkan ya Tuhan. Karena itu baik bagiku. Banyak orang yang berpuasa kan? Baik nggak Bapak Ibu? Berpuasa supaya doanya dikabulkan. Baik nggak? Senin Kemis atau setiap hari puasa Ester atau apa deh? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Tapi memakai puasa itu untuk menodong Tuhan. Padahal puasa itu sungguhnya untuk mendengarkan suara Tuhan. Masih ingat nggak? Bacaan Injil beberapa hari yang lalu. Bagaimana muridmu tidak berpuasa sedangkan murid Yohanes dan kami berpuasa? Sebelum mempelai itu diambil daripadanya, mereka tidak akan berpuasa. Berpuasa itu supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Murid-muridnya bersama Yesus. Mendengarkan suaranya Yesus. Melakukan yang dikehendaki Yesus. Ya nggak perlu puasa. Jadi puasa itu untuk mendengarkan suara hati, suara Roh Kudus dan mampu melakukan kehendak Allah dengan menyangkal diri. Tapi dipakai justru untuk menodong. Tuhan ini aku sudah puasa loh. 3 hari nggak makan, lapar. Kabulkan dong. Nah, itu biasanya. Bapak Ibu Senin Kamis pernah dengar nggak puasa Senin Kamis? Sering. Dari mana itu Senin Kamis? Adatnya orang mana? Wah, biasa. Dia Jawa. Jawa kan? Enggak Bapak Ibu.
Ayo sekali lagi, ada pendapat lain? Bukan Jawa ternyata. Bahasa Daniel, Pak. Daniel, yang gimana tuh? Ayo, ini rempet-rempet nih. Itu adatnya orang Farisi. Senin Kemis tuh. Tapi karena kita kumpul hidup dengan berbagai suku, kita nganggapnya dari Jawa ya. Makanya dulu saya juga percaya itu. 7 hari arwahnya yang meninggal papa saya masih di taman. Ngerokok. Karena papa saya perokok berat. Nah, Bapak Ibu. Ini dari pengikut naik level jadi murid. Naik level lagi jadi murid sang kerahiman. Yang punya seragam khusus tadi. Kita devoted, kita mengikuti pola hidup, gaya hidup yang diajarkan Yesus melalui Faustina, kerahiman ilahi. Di sini harus mencerminkan kerahiman ilahi itu dalam hidup, nafas hidup kita setiap saat. Membantu di satu sisi, tapi beban di satu sisi bagi yang tidak suka penderitaan. Siapa orang suka penderitaan? Nah ini, makanya di Faustina banyak ya nomor mengenai penderitaan. Nggak ada jalan lain menuju ke surga kecuali jalan salib. Ini sulit ya memang. Ngomong gampang ya, tapi melaksanakannya kan nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Menjadi murid sang kerahiman. Karena saya malu. Saya berbicara soal kerahiman. Saya berdoa di jam kerahiman. Merenungkan sengsara, membenamkan dalam bla 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 bla. Hafal itu semua. Bapak Ibu pasti hafal semua kan? Adorasi di kapel, macam-macam itu. Berdoa walaupun sebentar. Pokoknya ngikutin itu. Atau jalan salib. Bahkan hafal jalan salib yang 14. Sambil merem hafal udah puluhan tahun. Tetapi si Loki ini yang berbicara kerahiman. Yang setiap jam 3 pasang alarm di HP. Yang doa koronka setiap hari. Apakah saya itu murid sang kerahiman? Sebuah refleksi. Tanya pada diri sendiri. Setelah saya melakukan jalan salib, atau pokoknya jam kerahiman. Sikap hidupku, perbuatanku, berubah gak ya? Bahkan sering ikut misa. Itu refleksi besar buat saya. Karena saya punya gambar Yesus, pasti Bapak Ibu punya semua kan? Yang memancarkan sinar merah dan pucat itu, punya kan? Atau biru lah gitu. Putih. Kita bernaung di bawah 2 sinar itu. Ekaristi sesering mungkin, yang merah. Pengakuan dosa setiap bulan. Bahkan misa harian. Berubah nggak saya? Nah, Bapak Ibu pasti ingat gambar rumah, pintu yang handle-nya cuma di dalam, Yesus mengetuk di luar. Ya kan? Yesus ngetuk itu. Kita mau buka atau enggak, terserah kita. Karena kehendak bebas tadi. Free will. Bukain boleh. Kalau dibuka gimana? Yesusnya masuk. Terus ngapain? Makanlah bersama kita. Maksudnya makan itu kita hidup bersama dia ya. Mengikuti jalan dia. Oke. Jadi dari
mendaraskan koronka, merenungkan, membenamkan, dan seterusnya itu punya gambar, minta berkat dan lain-lain, menghormati gambar, tapi di dalam tingkah laku, yuk, terutama saya, kita berubah menjadi murid Sang Kerahiman. Bapak Ibu, ciri-cirinya apa sih murid Sang Kerahiman itu? Salah satunya kita menjadi saluran rahmat bagi orang lain. Kalau itu belum ada, kita hanya menerima kerahiman untuk diri kita sendiri. Makanya bagus sekali kan Koronka mendoakan orang lain dan seluruh dunia, ya kan? Demi sengsara Yesus. Tunjukkanlah belas kasih bagi kami, gak hanya kami, dan seluruh dunia. Kita meminta untuk orang lain. Mulai mendoakan orang lain. Jam kerahiman membenamkan jiwa-jiwa di api penyucian. Dulu saya nggak pernah. Saya pernah ceritakan hanya sebanyak teman-teman saya yang saya kenal sebatas umur saya plus satu. Umur saya 60 ya 61 gitu. 61 orang doang. Padahal yang diminta seluruh jiwa di api penyucian. Itu pasti banyak. Melebihi 8,4 miliar. Itu kan yang sekarang 8,4 miliar yang hidup. Lah yang mati sejak zaman dulu berapa? Kalau ditumpuk itu kan berapa banyak gitu ya. Berapa planet itu nggak tahu deh. Oke. Jadi kembali tadi kita menjadi Katolik, menjadi murid Kristus sejak dibaptis, namun ada tahapannya ya. Kita secara sakramen ya sejak dibaptis. Tapi dipertegas saat kita mengatakan ya, komitmen pribadi untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Tapi baru komitmen, baru dipertegas. Nah, langkah ketiga ini baru yang benar-benar yaitu dibuktikan. Dengan apa? Memikul salib sehari-hari. Enggak sesekali. Enggak salib tertentu doang. Bukan pilih-pilih salib, tapi semua salib. Kadang-kadang saya milih salib. Yang berat ya jangan dulu Tuhan. Besoklah atau minggu depan. Aku pikul yang sedang-sedang dulu. Atau yang ringan. Nah, oke. Yuk, Bapak Ibu, tolong baca. Ada yang mau bantu? Kalau tidak, saya lagi. Ya, BHF 1628. Hai murid-muridku, cintailah dengan sepenuh hati orang-orang yang menyebabkan engkau menderita. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci engkau. Aku menjawab, oh guruku, engkau sungguh-sungguh tahu bahwa aku tidak mencintai mereka. Dan itulah yang membuat hatiku bersedih. Yesus menjawab, tidak selalu engkau mampu mengendalikan perasaan-perasaanmu. Engkau akan tahu bahwa engkau sudah mencintai mereka kalau sesudah mengalami gangguan dari perlawanan, engkau tetap merasa damai. Tetapi berdoalah bagi mereka yang telah membuat engkau menderita, dan mohonlah kebaikan bagi mereka. ya, makasih, Bros. Nah, ini mencintai musuh. Seorang Faustina pun kesulitan. Sampai mengatakan, oh guruku, engkau sungguh-sungguh tahu bahwa aku tidak mencintai mereka. Yang merah itu kan. Dan itulah yang membuat hatiku bersedih. Faustina sedih karena nggak bisa mencintai musuhnya. Tapi Yesus tahu, tidak selalu engkau mampu mengendalikan perasaan.
Yang penting bahwa engkau tuh sudah mencintai musuhmu itu bila setelah di hati yang nggak enak tadi, engkau tetap merasa damai. Maka dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera, damaiku berikan kepadamu. Ini tolak ukurnya kita mengampuni sesama. Nah, untuk menjadi murid sang kerahiman, kita ini tidak di dalam ini ya Bu, Bapak Ibu. Ini hanya ringkasan saya sendiri, nggak tertulis di mana itu saya nggak tahu. Maksudnya saya mencoba untuk merangkum. Dengan kita sungguh-sungguh berpasrah, tidak sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan, atau mengandalkan Tuhan, itu kita bisa memenuhi satu dari syarat untuk menjadi murid sang kerahiman. Kemudian menjadi saluran rahmat, bukan hanya penerima. Yang penting Tuhan kasih aku kerahimanmu. Dosaku banyak Tuhan. Nanti aku masuk neraka loh. Kalau engkau nggak ngasih aku kerahimanmu. Engkau kan pemurah. Tidak terselami Tuhan. Kasih dong. Aku sudah membenamkan diri loh. Setiap siang. Jam 3. Tapi hanya penerima doang kitanya. Nggak memberikan. Nggak menjadi saluran bagi orang lain. Yang ketiga, menyangkal diri dan menghidupi jalan salib. Yang tadi kita bahas. Menghidupi jalan salib. Cukuplah salib itu bagi. Yang terkandung dalam salib banyak sekali kan. Tidak hanya 14 perhentian. Ada 7 perkataan Yesus dan macam-macam ya. Yang keempat yang tadi kita bahas. Yang barusan. Menjadikan ritual devosi. Yang sudah bagus itu. Menjadi spiritual. Pola hidup, gaya hidup kita menjadi seperti itu. Oke. Bapak Ibu. Ini BHF lagi. Tapi saya aja yang baca ya. Karena waktunya biar cukup si Buros. 446 nanti baca sendiri. Intinya adalah si Faustina melihat Yesus yang tersalib. Tergantung di sana. Kemudian dia juga melihat ada himpunan besar sekelompok jiwa-jiwa yang disalibkan seperti Yesus. Tapi ada kelompok lain, kelompok kedua yang memegang salib. Tapi nggak disalibkan, tapi memegang. Yang ketiga, nggak disalibkan, nggak megang, tapi menyeret salibnya. Nah, apa kata Yesus? Dengan sikap sama-sama dengan salib semua ini, tetapi perlakuan tiap orang kan beda. Ada yang mau disalibkan, ada yang memegang salib dengan erat, ada yang menyeret salibnya. Apa kata Yesus? Apakah engkau melihat jiwa-jiwa ini, Faustina? Mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, juga akan mulia seperti aku. Jadi jangan takut menderita itu kan. Dan mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, tetapi kurang disakiti dan kurang dihina. Nah ini kita kurang disakiti dan kurang dihina nggak Bapak Ibu? Oh, sudah terlalu kebanyakan disakiti dan dihina. Juga akan menyandang kemuliaan, tetapi lebih rendah daripada kemuliaan Allah. Jadi seperti emas lah. 24 karat, 22 karat ya kan? 20 karat. Nanti kita sama-sama di surga, tapi memancarkan cahaya. Atau gini, duduk di pertunjukan orkestra, VVIP, VIP atau kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin dekat dengan Allah, dengan panggungnya, atau semakin jauh. Nah, yang mendekat dengan panggung Allah itu, kerajaan Allah itu, nantinya di surga itu adalah orang yang banyak penderitaannya. Jadi kelihatannya menderita itu nggak enak ya. Siapa yang mau menderita ya? Tapi ini janji Kristus. Nah, Yesus ngapain Bapak Ibu? Ngapain itu Bapak Ibu Yesusnya? Dan mencium salib. Memeluk dan mencium.
Mencium maksudnya dia ingin sekali mati. Dia lahir untuk mati, untuk menebus dosa. Boro-boro kita mencium salib, menghindar, mah iya ya. Ini orang yang sama tadi, 3 macam kan. Yang paling kiri pertama menyeret salibnya. Nanti di surga duduknya di kelas 3 itu, jauh dari podium. Yang kedua memegang erat salibnya sambil mencium, memeluk, nggak membuang, nggak menyeret. Tadi itu menyeret dengan rasa kesal, penderitaanku, aduh, mengeluh dia. Tapi dia jalanin, dia mengeluh. Cerita ke teman-temannya, aku tuh orang paling sial di dunia, orang paling menderita dan seterusnya. Itu nomor 2. Tapi dia nggak melepas salibnya. Yang ketiga mau disalib. Ini jarang ya satu santana ya. Bapak Ibu, kadang-kadang saya itu malu melihat di depan komplek perumahan saya itu banyak pemulung seperti ini. Tapi ini bukan fotonya dia ya. Ini gambar AI. Tapi kurang lebih sama. Pada parkir mobilnya, kok mobilnya. Pada parkir keretanya di depan komplek perumahan. Banyak Bapak Ibu. Ada 5 gerobak atau berapa gitu. Itu saya kadang-kadang ini, Tuhan, mereka lebih suci dari aku. Ini bukan yang sombong ya. Tapi tapi aku nggak mendorong gerobak, nggak menarik gerobak atau mendorong gerobak. Engkau pinjamin mobil. Tapi kelakuanku lebih buruk dari dia itu. Aku malu Tuhan. Ini benar Bapak. Saya sering merasa demikian. Jadi siapa devosan sejati sesungguhnya? Apakah yang jam kerahiman itu? Apa yang hafal koronka? Sambil mimpi pun mimpi koronka kali. Walaupun nggak sadar bisa ngomong sendiri. Bagus nggak ya bagus. Tapi ini bagaimana orang ini? Nah Bapak Ibu, itu refleksi kita bersama untuk malam ini. Tetapi ada yang ingin di underline. Setiap pagi mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Di mana aku akan memberi waktu khusus untuk Tuhan. Bangun tidur, pipis, atau buka HP, atau doa. Keputusan apa yang mungkin aku pilih? Kenyamanan atau mengikuti kehendak Tuhan? Karena biasanya orang cenderung berada di comfort zone, memilih zona nyamannya. Ya kan? Jadi, sudahkah yang ketiga, aku menata ulang hidupku, perkataanku, perbuatanku, dan doaku. Karena melalui nomor 742 dikatakan, kita menyatakan belas kasih melalui nomor 1 perbuatan, nomor 2 perkataan, nomor 3 doa. Nah, mari kita memeriksa batin kita masing-masing, siap untuk membayar harga dari tantangan menjadi murid Yesus ini. Untuk menjadi murid yang sejati, bahkan murid sang kerahiman. Terima kasih Bapak Ibu, dikasih waktu untuk berbincang-bincang. Terima kasih Bu Ros, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Loki Terima kasih Pak Loki. tentang penjelasannya juga. Kita jadi udah lebih mengerti ya untuk tantangan kita menjadi murid bukan saja